Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Faujiah dari kelas Sosiologi B semester 6. Di sini saya akan menganalisis film berdasarkan sudut pandang sosiologi keluarga, teori konflik, dan teori interaksionis simbolik. Filmnya adalah film Pertaruhan. Film Pertaruhan dari Indonesia ini yang dirilis pada 9 Februari 2017. Namun saat ini film ini menjadi viral karena banyak warganet yang baru menonton film ini dan menyesal baru menonton, kemudian memberikan reviewnya di media sosial, salah satunya di TikTok. Banyak warganet yang menyarankan untuk menonton film yang penuh dengan air mata ini, dan banyak pesan tersirat yang disampaikan dalam film ini. Film Pertaruhan adalah film yang mengisahkan tentang kehidupan keluarga Pamusa beserta 4 orang anak laki-lakinya. Anak pertama adalah Ibra, 24 tahun. Kedua Elsan, 21 tahun. Ketiga Amar, 20 tahun. Dan yang paling kecil Ical, 14 tahun. Pamusa menikah muda dan istrinya meninggal ketika melahirkan Ical. Jadi Ical sama sekali tidak mengenal siapa ibunya. Pamusa dilahirkan di sebuah lingkungan di mana seorang bapak tugasnya mencari uang dan seorang ibu mengurus anak-anaknya. Jadi, ketika istri Pamusa meninggal, Pamusa ini merasa bingung bagaimana menggantikan posisinya. Bagaimana menunjukkan perasaan pada anak-anaknya? Karena yang Pamusa tahu, tugasnya hanya memberikan masa depan yang terbaik, lebih baik daripada dirinya. Dari film ini, penonton disajikan dengan seorang anak yang urakan dan berandalan. Mereka menjadi berandalan dan urakan karena mereka dibesarkan hanya oleh seorang ayah saja, di mana seorang ayah tidak banyak memberikan perhatian selayaknya seorang ibu. Semenjak kematian seorang istri, Pamusa semakin jauh dari Ibra, Elsan, Amar, dan Ical. Ia selalu bersikap dingin dan kerap main tangan apabila melihat kenakalan semua anak lelaki yang sebenarnya sangat ia sayangi. Itu yang membuat anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang urakan dan berandalan. Bukan hanya itu, penonton juga diperlihatkan bagaimana kondisi yang tidak ideal antara Pamusa dengan anak-anaknya, yang dikarenakan kesalahan pola asuh yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Itu pola asuhnya salah karena dilakukan selalu dengan kekerasan, dan itu pun yang mengakibatkan seorang anak merasa takut terhadap orang tuanya. Mereka pun jadi tidak terbuka dengan ayahnya tersebut, dan itu juga yang menyebabkan anaknya melakukan penyimpangan dengan selalu melakukan kekerasan atau selalu emosional, selalu disertai pukulan kepada adik-adiknya atau kepada abangnya, juga bukan hanya kepada keluarga, kepada orang lain pun seperti itu. Kemudian beragam konflik pun terjadi di dalam keluarga ini, di mana konflik terjadi pada saat sang anak tertua yang memberi uang kepada Ical, anak paling kecil, untuk membayar uang bulanan sekolah. Tetapi ayahnya menolak dengan mengatakan bahwa saya yang bertanggung jawab atas pendidikan Ical. Sedangkan anak tertuanya ingin membantu ayahnya untuk membayar biaya sekolah Ical. Dan ini pun yang menjadi konflik terjadi karena sang anak dan sang ayah selalu berbeda pemikiran, pendapat, berbeda harapan. Karena sang ayah menginginkan anak-anaknya untuk kuliah, tetapi ketiga anaknya tersebut memutuskan untuk berhenti dan kemudian bekerja karena mereka berpikir bahwa tidak ingin banyak membebani ayahnya. Tetapi ayahnya tidak merasa dibebani oleh anak-anaknya jika anak-anaknya kuliah.
Di sini juga adanya komunikasi yang buruk. Dengan tidak adanya komunikasi yang baik sejak awal antara anak dan ayah, jadi mengakibatkan sang anak berhenti kuliah karena tidak ingin membebani ayahnya. Seharusnya hal tersebut disampaikan kepada ayahnya pada saat ingin memutuskan berhenti kuliah, dan sebagai orang tua seharusnya sering berkomunikasi dengan anak-anak agar kita mengetahui apa yang anak-anak kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Karena di dalam sebuah keluarga, komunikasi yang baik itu sangat penting dan sangat dibutuhkan agar keluarga kita bisa harmonis. Suatu hari ayahnya sakit, terjatuh dari tempat tidur. Kemudian anak tertua yaitu Ibra membawanya ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, ayahnya tersebut mengidap penyakit paru-paru yang sudah parah dan harus segera diobati dan dirawat. Tetapi biayanya tidak ada. Ibra tidak mempunyai uang sebesar itu untuk biaya rumah sakit. Kemudian melakukan negosiasi terhadap pihak rumah sakit, tetapi tidak mendapatkan hasil. Kemudian Ibra dan kedua adiknya Elsan dan Amar diskusi mengenai biaya rumah sakit ayahnya. Dan Ical pun ikut diskusi. Setelah kedatangan Ical berbicara kepada kakak-kakaknya bahwa tidak pernah peduli dengan ayahnya karena baru mengetahui bahwa ayahnya mempunyai penyakit yang serius. Kemudian kakaknya tidak terima dikatakan seperti itu, terjadinya konflik antara ketiga kakaknya dan Ical. Dari hal tersebut, kita bisa melihat bahwa komunikasi itu sangat penting dalam keluarga, karena di dalam keluarga ini kurangnya komunikasi antara ayah dan anak-anaknya. Jadi sang anak pun tidak mengetahui ayahnya terkena penyakit serius karena tidak pernah mengobrol antara ayah dan anaknya. Kemudian selanjutnya anak-anaknya melakukan berbagai macam cara mencari uang untuk pengobatan ayahnya. Mulai dari mencuri di kafe, Ibra, Elsan, Amar, dan juga pacarnya Ibra. Elsan juga melakukan pencurian di tempat ia bekerja di pelanggan tetapnya. Kemudian pada akhirnya mereka ketahuan dan dipecat dari pekerjaannya, dan mereka, Ibra, Elsan, sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Kemudian Ibra mendatangi tempat kerja ayahnya, di mana ayahnya ini bekerja di sebuah bank menjadi satpam. Sudah 20 tahun bekerja menjadi satpam, Ibra pun berbicara dengan bos ayahnya untuk meminta bantuan kepadanya karena atas dedikasi ayahnya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Tetapi yang didapatkan hanya penghinaan dari bosnya dengan mengatakan bahwa kami banyak urusannya dan tidak mengurusi hanya seorang satpam saja. Di situ Ibra marah dan memukul bos dari ayahnya. Terjadilah konflik antara bos ayahnya dan Ibra. Konflik yang terjadi karena Ibra menjaga harga diri ayahnya. Dari hal tersebut juga tidak ada anak yang rela jika orang tuanya dihina dan direndahkan oleh orang lain. Setelah berbagai macam cara dilakukan oleh Ibra, Elsan, dan Amar, dan hasilnya pun nihil. Kemudian Ibra berdiskusi kembali dengan kedua adiknya yaitu Elsan dan Amar, di mana Ibra mengatakan akan merampok bank tempat ayahnya bekerja selama 20 tahun itu. Yang mana itu sangat beresiko besar nantinya. Tapi mereka siap untuk resiko itu karena mereka ingin menyelamatkan nyawa ayahnya. Kemudian Ibra, Elsan, dan Amar keesokan harinya melakukan
rencana yang sudah direncanakan, yaitu merampok bank tempat ayahnya bekerja. Di perjalanan, mereka menemukan Ical yang bersembunyi di bagasi mobil. Keempatnya pun melanjutkan perjalanan. Ibra, Elsan, dan Amar melanjutkan rencananya dengan masuk bank dan menodong karyawan bank untuk menyerahkan uang mereka. Sementara Ical menunggu di mobil. Namun mereka bertiga ditembak pihak keamanan bank saat beraksi. Elsan dan Amar terluka parah dan tertinggal di bank. Sementara Ibra dan Ical kabur ke rumah untuk membawa Pamusa pergi ke rumah sakit. Setelah Pamusa mendapatkan kamar di rumah sakit, Ibra berpamitan pada Ical dengan luka di perutnya. Ia pergi menemui Jamila dan meninggal di pelukan kekasihnya tersebut. Dari hal tersebut, konflik ekonomi yang terjadi dengan kekurangan ekonomi untuk membayar rumah sakit, jadi membuat mereka nekat untuk melakukan perampokan untuk pengobatan ayahnya tersebut. Karena kurangnya rasa peduli dari orang-orang di sekitarnya juga yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Dan juga kita bisa melihat di mana seberandalan apapun anak-anak, tetap jika masalahnya orang tua, dia tidak akan tega kepada orang tuanya. Karena anak-anak Pamusa tersebut pun setelah mengetahui ayahnya sakit, anak-anak Pamusa pun mulai menyadari bahwa ayahnya berjuang mati-matian selama ini untuk mereka. Sebulan kemudian, Pamusa sudah pulih dari sakitnya. Sementara Elsan dan Amar kini dipenjara akibat tindakan perampokan mereka. Dan Ibra, kakak tertua, meninggal dunia. Pamusa pun menyesal karena ia tak sempat menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Jadi dari hal tersebut pula, anak-anak Pamusa merasa bahwa selama ini ayahnya tidak sayang dengan mereka, padahal ayahnya begitu menyayanginya. Karena di dalam keluarga itu sangat perlu menunjukkan rasa kasih dan sayang antara orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan anak kepada kakak adiknya, agar mereka merasa dekat, nyaman, dan merasa disayangi, dilindungi oleh orang tuanya. Karena peran dan fungsi orang tua sebagai ayah selain mencari nafkah, sebagai ayah juga kita bisa menunjukkan perhatian, kasih sayang kepada anak-anak kita. Pelajaran yang dapat kita ambil seperti hargai waktu dan keadaan yang ada. Jangan menjadikan gengsi sebagai alasan untuk tidak menunjukkan kasih sayang, bahkan seolah-olah tidak peduli. Dari film ini pun mengajarkan kita bahwa pendidikan berperan penting untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dari film tersebut mengajarkan kita untuk selalu berpikiran positif dan selalu berada di jalan kebenaran.
Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa di dalam sebuah keluarga yang mana seharusnya ada seorang ayah dan ibu, dari cerita ini hanya ada seorang ayah saja yang membesarkan 4 orang anak laki-laki, di mana seorang ayah ini sebenarnya sangat menyayangi keempat anaknya tersebut. Hanya saja pola asuh yang salah yang dilakukan oleh ayahnya, yang mana selalu dengan kekerasan membuat seorang anak merasa bahwa bukan hal itu yang diinginkan. Kemudian konflik di dalam keluarga memang suatu hal yang wajar. Dalam cerita ini, konflik yang terjadi karena berbeda pendapat, berbeda pemikiran, dan harapan orang tua. Kemudian konflik yang terjadi juga ada konflik ekonomi, di mana penghasilan sang ayah yang tidak bisa mencukupi biaya untuk pendidikan anak-anaknya, yang membuat anak-anaknya tidak ingin membebani ayahnya. Jadi anak-anaknya memutuskan untuk berhenti kuliah. Di dalam keluarga ini juga kurangnya interaksi, di mana di dalam sosiologi keluarga ada juga teori interaksionis simbolik. Bentuk interaksi dalam keluarga misalnya dalam hal pendidikan anak merupakan salah satu perkembangan yang harus diperhatikan oleh orang tua sebagai pendidik utamanya. Karena orang tualah yang pertama mengajarkan pada anak tentang bagaimana menjadi manusia yang bermoral dan beretika. Karena di dalam cerita ini adanya komunikasi yang buruk yang mengakibatkan anak-anaknya menjadi tidak dekat dengan ayahnya, tidak merasa nyaman, karena interaksi di dalam keluarga itu sangat penting untuk memahami perilaku manusia anggota keluarga masing-masing. Jadi, solusi dari cerita film ini sebagai orang tua harus ngobrol dengan anak-anak, obrolan mulai dari hal kecil, seperti bertanya perasaan hari ini, gimana kegiatannya, apa yang diinginkannya, dan juga orang tua harus memberikan contoh seperti menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya, agar anak-anak pun melakukan hal yang sama seperti kakaknya nanti akan menunjukkan kasih sayang kepada adik-adiknya. Adik-adiknya juga menunjukkan kasih sayang kepada kakak-kakaknya. Kasih sayang yang ditunjukkan seperti menanyakan sudah makan atau belum, itu merupakan hal kecil yang nantinya akan menjadi perhatian yang besar, bukan dengan kekerasan. Jadi sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik agar anak pun bisa menjadi anak-anak yang baik.